Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau bagi tips baca buku. Jadi saya sering banget di video saya yang sebelum-sebelumnya atau video saya yang lain bahwa saya bilang pebisnis itu temannya baca buku. Pebisnis itu temannya buku. Gak ada pebisnis sukses yang gak baca buku. Jadi teman-teman harus baca buku. Nah, ini saya bagi-bagi tipsnya. Mudah-mudahan gampang banget dipraktekkan. Ini yang saya dapat dari seminar, dari googling, dari teman-teman juga. Ini mudah-mudahan bisa banget dipraktekkan. Oke, kita mulai. Jadi tips baca buku khususnya pebisnis. Jadi kalau bukan pebisnis juga nggak apa-apa sih, karena mudah-mudahan bisa manfaat. Pertama, tentukan dulu kurikulumnya. Jadi teman-teman khususnya pebisnis jangan asal beli bestseller. Oh, ada buku bestseller. Oh, langsung beli, baca. Oh, tenang. Bahwa waktu Anda itu sangat berharga. Pebisnis itu waktunya, value-nya tinggi sekali. Jadi sayang banget kalau Anda belajar untuk hal yang tidak penting, untuk hal-hal yang tidak yang tidak ada kaitannya sama pengembangan diri Anda, pengembangan bisnis Anda. Jadi meski bestseller jangan langsung asal beli. Cek dulu Anda butuhnya apa. Oh, saya lagi butuh tentang finansial, tentang keuangan, tentang hukum, kayak tentang produksi, kayak tentang apa ya, beli buku terkait dengan itu. Kalau blank, bingung apa, saran saya itu dari buku self-help. Jadi ada kategori self-help, artinya menolong diri, artinya adalah buku untuk meningkatkan produktivitas diri. Karena sekali lagi bahwa pebisnis itu produktivitasnya tuh harus super duper tinggi. Karena memanfaatkan waktu yang pebisnis itu produktivitasnya memang harus tinggi. Makanya buku self-help itu wajib dibaca oleh pebisnis. Kalau bingung ya. Kalau saya alhamdulillah sudah hampir hatam, udah mungkin 50 buku self-help, sehingga kalau ada buku baru tentang self-help, ketika saya baca, nggak beda jauh sama buku-buku sebelumnya. Itu memang pasti kayak gitu, karena memang teorinya teori pengembangan diri yang memang sudah banyak banget teorinya berkembang. Oke, sekali lagi kalau bingung buku apa, cari buku self-help. Itu ada kategorinya. Lalu selanjutnya, tentukan target dan catat. Nah, ini penting tentukan target dan catat itu. Ibaratnya teman-teman main bola nih, misalkan MU lawan City gitu, MU lawan Manchester City, tapi nggak dicatat golnya, nggak dicatat possessionnya, nggak dicatat kartu kuningnya berapa, nggak dicatat angkanya dan lain sebagainya, kan jadi nggak seru nontonnya, jadi kayak nonton Tarkam, jadi kayak nonton ya nggak seru aja. Makanya penting dicatat. Yang penting dikit asal konsisten. Nah, misalkan teman-teman targetin 10 per hari dulu, 10 halaman per hari, atau kalau masih berat 5 halaman deh per hari. Mulai dari itu dulu aja, nanti pelan-pelan naik level. Ini saya kasih lihat contoh catatan pribadi saya. Nah, saya nyatet semua buku yang sudah saya baca, judulnya apa, pengarangnya apa, jumlah halamannya berapa, tanggal mulai baca, tanggal selesai baca, lalu saya hitung, ternyata saya berapa per hari kecepatan baca saya. Ini 30 halaman, 60 halaman, dan seterusnya. Sehingga menghasilkan saya mulai nyatet ini tahun 2019 ya. 2019 itu saya 18 halaman per hari. Buku yang dibaca sekitar 14, dan rekor saya itu di tahun 2020. Waktu itu saya memang nargetin 100 halaman per hari, gagal, dapatnya di 82 halaman per hari. Itu lumayan, itu 91 buku saya lahap di tahun 2020. Terus saya catat dan akan terus saya catat. Dan ini jadinya seru gitu. Oh, tahu ternyata 2021 saya ada penurunan, ya sudah 2022 saya harus ada peningkatan, dan aktualnya hari ini saya targetinnya 50 halaman per hari. Tahun 2002 ini saya targetnya adalah 50 halaman per hari. Silakan teman-teman tentukan, gak usah langsung 50 seperti saya, misal 5 halaman dulu, nanti pelan-pelan naik level jadi 10, jadi 15, jadi 20 dan seterusnya. Asalkan konsisten dan dicatat. Dan kalaupun gak berhasil alias gagal, target 5 nih, terus gagal hari ini cuma 3, ya tetap catat aja. Nanti jadi seru gitu. Kalau seru jadinya makin berkembang terus dan terus menerus. Selanjutnya, ini juga penting, bukan buku pelajaran. Jadi kalau teman-teman masih nganggap baca buku tuh harus hafal semua, enggak gitu, apalagi pebisnis 100% nempel itu enggak mungkin, karena kita bukan SD, bukan SMP, bukan SMA. Jadi ya baca aja gitu, nggak 100% nempel di otak teman-teman juga nggak apa-apa. 5-10% tuh udah oke banget. Jadi 5-10% nempel di otak teman-teman tuh udah oke banget. Itu yang saya dapat infonya seperti itu. Dan bahkan saya ada dua buku bagus. Itu saya cuma inget satu slogannya aja, masing-masing buku itu saya cuma inget satu slogannya aja, dan itu manfaat banget buat saya. Dibayangkan dari ratusan halaman saya cuma inget satu
satu kata-kata mutiaranya, dari itu manfaat banget dan saya praktekkan. Oke, 5-10% tuh udah oke banget. Bahkan kalau ngikutin saya cuma ingat satu kata-kata mutiaranya atau quotes-nya. Nah, terakhir ini teknis banget. Jadi manfaatkan pikiran bawah sadar. Caranya gimana? Teman-teman skimming 1-3 detik per halaman. Jadi teman-teman buka buku yang mau dibaca, nanti akan saya tunjukkan. Lalu kasih bookmark, jadi halaman 1-10. Misalkan targetnya adalah 10 halaman per hari. Nah, 1-10 ini tempelin dulu bookmark seperti ini. Bisa kalau buku fisik seperti ini ya. Lalu teman-teman skimming 1-3 detik per halaman. Itu gunanya apa? Untuk untuk pikiran bawah sadar teman-teman merekam isi buku. Ya, sekali lagi untuk merekam isi buku, dan sudah banyak banget penelitian yang bilang bahwa otak bawah sadar kita itu lebih cepat daripada yang kita sadari. Sehingga harapannya ketika kita baca beneran, otak bawah sadar kita ngebantu pikiran sadar kita supaya bisa lebih cepat ngerti, supaya lebih cepat bacanya, supaya bisa lebih lancar bacanya. Lalu tips yang selanjutnya, perhatikan gambar. Nah, kalau ada gambar, nggak skimming. Jadi lagi skimming nih, halaman 1-10. Nah, di halaman 7 ada gambar. Nah, itu perhatikan betul-betul gambarnya aja, nggak usah keterangannya, nggak usah paragrafnya. Karena biasanya gambar itu sudah menggambarkan, sudah mencakupi sebagian dari si bab tersebut. Jadi gambar itu penting. Contohnya gini, kalau saya kan pakai Kindle ya. Kalau Kindle itu enak, dia ada bookmarknya. Ini saya lagi baca bukunya Amazon, nggak pakai promosi. Jadi di sini itu saya bisa bookmark halaman pertama nih, halaman pertama saya bookmark di sini di atas kanan atasnya. Lalu saya skimming 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman sampai halaman ke-10 misalkan. Lalu saya balik lagi untuk baca. Jadi skimming dulu penting. Skimming cukup sekali aja sehari. Jadi kalau teman-teman nyicil, misalkan pagi 1 halaman, siang 1 halaman, pagi-paginya itu skimming dulu 10 halaman, bacanya nyicil nggak apa-apa. Skimmingnya cukup 1 kali aja. Bahkan buku fisik juga bisa aja. Kalau buku fisik enaknya kita bisa naruh sticky notes. Misalkan ini halaman ke-1, lalu pasang lagi halaman kedua. Nah, ini tiap hari harus diupdate. Nah, jadi ada dua bookmark. Ini start hari ini dan ini target hari ini. Terus diupdate setiap hari sehingga ketika sudah mencapai target ya sudah selesai. Oke, itu aja, mudah-mudahan bisa dipraktikkan, karena sekali lagi kalau mau sukses bisnis harus banyak baca buku. Sekian, kalau ada pertanyaan atau komentar terkait hal ini silahkan, atau terkait hal lain juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.